Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Kaifa halukum? Semoga ananda semua dan juga ayah bunda selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik ananda saleh-saleha hebat semuanya, pada pembelajaran kali ini kita akan masuk ke pelajaran tematik, yaitu subtema yang keempat, anak soleh gemar membaca. Pada pembelajaran tema sebelumnya, ananda ibu sudah belajar mengenal bangun datar dan juga mengelompokkannya sesuai dengan nama bangun datarnya. Kemudian ananda juga sudah mengetahui bagaimana menggambar menggunakan cetak alam. Nah, pada subtema kali ini ananda akan mempelajari pembelajaran 1 dan 2. Sebelum kita masuk ke pembelajarannya, mari kita buka pembelajaran kita ya. Hayya bina naftah darsana biqiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik ananda ibu semuanya, pada pelajaran pertama dan kedua ini ananda akan ibu ajak belajar yang pertama mengenal buku bacaan. Kemudian ananda juga akan ibu ajak untuk mengenal perpustakaan. Tujuannya apa Ibu Rahma? Tujuannya agar ananda mengetahui bagaimana cara ketika kita membaca, mengetahui jenis-jenis buku bacaan, dan mengetahui bagaimana cara membaca yang benar. Kemudian ananda juga akan ibu ajak mengenal perpustakaan agar ananda lebih dekat dengan perpustakaan dan ananda gemar untuk membaca. Silakan ananda ibu buka atau iftahil kitabun pada halaman 133. Yang sudah buka silakan bertakbir. Masya Allah. Nah, bisa antum lihat pada gambar di sana ada Salman dan teman-temannya. Ternyata Salman hobi membaca. Ketika jam istirahat tiba, Salman selalu menyempatkan dirinya untuk membaca buku. Salman senang sekali membaca buku di halaman sekolah bersama teman-temannya. Salman juga rajin ke perpustakaan. Buku yang disenangi oleh Salman adalah kisah tentang sahabat Nabi. Salman menjadi banyak tahu karena ia rajin membaca. Nah, anak soleh-soleha tentu harus sama seperti Salman ya, terbiasa selalu membaca. Karena apa? Karena kalau kita membiasakan senang membaca sejak kecil, maka itu akan menjadi kebiasaan baik kita sampai nanti kita dewasa. Jadi dengan membaca kita membuka banyak sekali ilmu, mengetahui banyak sekali informasi yang ada di seluruh alam ini. Jadi kita nanti akan tahu bagaimana cara membedakan mana yang baik dan mana hal yang buruk. Kemudian kita juga banyak menemukan kata-kata baru, mengetahui kisah Nabi dan kisah para sahabat Nabi. Sungguh menyenangkan bukan? Dan Allah juga sudah berfirman pada Quran surah Al-Alaq ayat 1, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Nah, saat membaca kita tentu harus tahu apa-apa saja yang harus kita persiapkan. Yang pertama, bagaimana sikap duduk saat membaca. Yang kedua, jarak antara mata kita dengan buku. Dan yang ketiga, bagaimana cara kita ketika memegang bukunya. Nah, untuk yang pertama, sikap duduk saat membaca. Nah, seperti yang pernah Ibu Rahma jelaskan, pastikan posisi duduknya tegak lurus, tidak boleh membungkuk karena hal itu bisa menyebabkan pembengkokan pada tulang punggung antum. Nah, selanjutnya jarak antara mata kita dengan buku bacaan yang kita baca adalah lebih kurang 30 cm. Jadi jangan terlalu dekat dengan buku bacaan agar mata kita tidak rusak. Kemudian bagaimana cara memegang buku Bu Rahma? Caranya silakan antum pegang menggunakan kedua tangan antum, dan cara membolak-balikan bukunya silakan nanti antum membukanya satu persatu dengan menggunakan kedua tangan antum. Nah, selain itu ternyata buku bacaan itu sangatlah banyak. Mungkin apa yang ibu sampaikan nanti
ada salah satu buku bacaan antum. Nah, di sini ibu akan menceritakan keluarga Salman yang selalu senang membaca. Ayah Salman itu sangat senang sekali membaca surat kabar atau koran. Ibu Salman senang membaca buku resep masakan. Sedangkan Salman itu senang membaca buku cerita para nabi dan sahabat nabi. Sedangkan adiknya Sofia senang sekali membaca buku komik Islami. Nah, dari cerita keluarga Salman, kira-kira ada yang sama tidak ya dengan kebiasaan Ananda Soleh-Soleha Hebat Ibu Rahma, di mana keluarga antum suka sekali membaca buku. Perbedaan kegemaran buku bacaan anggota keluarga adalah hal yang harus kita syukuri, bukan untuk kita perdebatkan atau kita permasalahkan, karena perbedaan itu sudah fitrahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus saling mendukung satu sama lain. Nah, kemudian ketika membaca, perhatikan tempat antum ya. Jangan sampai antum membaca buku apapun bukunya itu dalam keadaan cahaya yang gelap atau redup. Karena apa? Karena itu bisa membuat mata antum lama-kelamaan menjadi rusak. Seperti itu ya nak ya. Semoga Ananda Ibu Rahma sama seperti Salman yang selalu rajin membaca, karena dengan membaca kita semakin banyak tahu. Nah, untuk pembelajaran yang kedua di halaman 141, Ibu Rahma akan mengajak antum lebih mengenal perpustakaan. Ada yang tahu perpustakaan itu tempat apa? Ya, benar sekali. Perpustakaan itu adalah tempat di mana semua informasi ada di sana dalam sebuah buku. Nah, ayo, siapa di antara Ananda Soleh-Soleha Hebat Ibu Rahma pernah mengunjungi perpustakaan? Masya Allah, hebat sekali. Nah, Ananda Soleh-Soleha, bisa antum lihat bukan pada halaman 141 ada Bapak Presiden Republik Indonesia yang ketiga, yaitu Bapak Haji B.J. Habibie. Beliau adalah orang yang sangat senang sekali membaca. Beliau adalah cendekiawan muslim yang senang membaca, dan di rumahnya itu dibuat sebuah perpustakaan yang memiliki banyak sekali koleksi buku. Nah, banyaklah Ananda membaca buku agar antum bisa sehebat Bapak Habibie. Dan hasil bacaan yang selalu dibaca Bapak Habibie ini, ilmu dan penemuannya itu menjadi amal soleh yang pahalanya selalu mengalir kepada beliau. Nah, berbicara soal perpustakaan, apakah Ananda Soleh-Soleha masih ingat ketika pengenalan lingkungan sekolah? Nah, kembali Ibu Rahma akan memutarkan bagaimana perpustakaan Sekolah Islam Terpadu Nurul Ilmi Jambi. Silakan Ananda simak ya. Perpustakaan kita, perpustakaan Sekolah Islam Terpadu Nurul Ilmi. Bagaimana ya isi di dalamnya? Kita lihat yuk. Tapi sebelum masuk perpustakaan, jangan lupa buka dulu sepatu antum ya. Kemudian kita letakkan di rak sepatu yang sudah disediakan. Jangan lupa disusun dengan rapi ya anak soleh-soleha. Nah, sebelum masuk ke dalam perpustakaan, jangan lupa ucapkan salam ya. Assalamualaikum. Dan tutup kembali pintunya. Nah, inilah situasi dan kondisi perpustakaan Islam Terpadu Nurul Ilmi. Nah, di sini banyak sekali berbagai macam buku yang bisa anak-anak soleha baca. Ada buku agama Islam, PKN, kemudian ada cerita fiksi, komik, dongeng, dan lain-lain. Jadi nanti yang hobi membaca, dan harus hobi membaca tentunya ya, kita harus banyak-banyak membaca buku supaya kita berwawasan luas. Nah, di perpustakaan ada tata tertib yang harus antum laksanakan nih, ada 6 poin. Jadi nanti bisa disimak ya dan dilaksanakan.
kepada Ustazah sudah membantu antum ketika di perpustakaan. Sampai ketemu di lokasi Nurul Ilmi selanjutnya. Bagaimana Ananda Soleh-Soleha? Sudah tergambar bukan bagaimana perpustakaan sekolah kita? Semoga pandemi ini segera berlalu agar kita sama-sama bisa berkunjung ke perpustakaan Sekolah Islam Terpadu Nurul Ilmi. Nah, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kita sudah kenal apa-apa saja buku bacaan dan bagaimana sikap kita ketika hendak membaca. Baik itu sikap duduk, bagaimana jarak mata ke buku yang kita baca, kemudian cara ketika kita memegang buku. Kemudian kita juga sudah mengenal perpustakaan dan kita juga mengetahui apa-apa saja tata tertib ketika kita berada di perpustakaan. Ayo, ada yang masih ingat apa saja tata tertib ketika di perpustakaan? Nah, mari kita ulang bersama ya. Yang pertama, ketika antum hendak ke perpustakaan, hendaknya antum mengisi daftar hadir terlebih dahulu. Kemudian antum menjaga ketertiban dan kesopanan. Yang ketiga, antum mengembalikan buku yang dipinjam sesuai dengan waktu yang ditentukan. Yang keempat, jagalah selalu koleksi perpustakaan yang dipinjam agar tidak rusak. Yang kelima, jika rusak atau hilang, hendaknya antum segera melaporkan ke pengelola perpustakaan. Dan yang terakhir, selalu jaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Baik, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Nah, latihan antum adalah silakan Ananda tulis di buku kecil tematik antum buku bacaan apa saja yang digemari oleh anggota keluarga antum, mulai dari ayah, ibu, kakak, adik, dan semuanya. Setelah selesai nanti boleh difotokan ke Ibu Rahma ya nak ya. Sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Mari sama-sama kita tutup dengan membaca hamdalah. Hayya bina nakhtatim darsana biqiraati hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ananda Ibu Rahma selalu jaga kesehatan, jaga kebersihan dengan selalu rajin cuci tangan, kemudian memakai masker kalau keluar rumah, kemudian hindari kerumunan dan tetap menjaga jarak. Jangan lupa untuk selipkan doa setiap antum selesai sholat agar wabah ini segera berlalu dan kita semua selalu diberikan Allah keikhlasan dan kesabaran. Amin ya rabbal alamin. Tetap semangat beribadah dan belajar dari rumah. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.